Baik, pemirsa ATV di mana Anda berada, kita lanjutkan acara bincang-bincang pada program Garuda Demokrasi pada kesempatan sore hari ini. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rurit Udianto selaku aktivis dari Madewa Malang Budgeting Watch terkait dengan bagaimana sih sebenarnya APBD itu harus dibuat, bagaimana juga harus melibatkan kepada masyarakat. Untuk itu kita lanjutkan pada kesempatan ini narasumber yang kedua. Beliau adalah Bapak Heri Stiono selaku koordinator program Sekolah Demokrasi. Baik Pak Heri, tadi sudah dijelaskan Mas Rurit bagaimana APBD itu bisa dibuat. Nah mungkin Pak Heri bisa menyampaikan kalau begitu cara membuatnya, sebenarnya masyarakat itu peran seperti apa dalam melihat APBD itu Pak Heri? Terima kasih Mas Tom. Jadi begini, saya ingin melanjutkan ungkapannya Mas Rurit tadi bahwa APBD itu memang semacam kitab sucinya pembangunan daerah. Tetapi yang membuat kita harus hati-hati adalah bahwa sebetulnya tidak sesuci sesuatu yang tidak bisa disentuh begitu. Bahkan kalau bisa semua orang harus menyentuh APBD. Kalau perlu semua orang di Batu, masyarakat Batu harus punya APBD agar tahu betul sebetulnya hal-hal seperti apa sih yang dianggarkan oleh legislatif dan eksekutif di Batu dan juga apa yang tidak dianggarkan dan seterusnya sehingga semuanya tahu. Tapi memang saya setuju juga memperlakukan APBD juga sama dengan mungkin kita memperlakukan kitab suci ya. Jadi menyentuhnya harus suci. Maksudnya suci adalah kalau kitab suci itu suci dari fisik maupun jiwa raganya. Kalau kita menyentuh APBD juga sudah harus suci keinginannya, motifnya maksud saya. Jadi kalau kita sebagai warga kemudian menyentuh APBD itu harus suci dari keinginan-keinginan yang bertentangan dengan konstitusi atau yang melanggar hukum. Jadi misalnya kita berurusan dengan APBD kemudian tidak boleh bermotif ya apa carane iso korupsi di kono misalnya. Ya apa ben oleh proyek tapi dengan cara yang siluman. Jadi saya kira itu yang menjadi hampir sama perlakuannya. Bukan kitabnya memang tidak sama tapi perlakuannya hampir sama. Jadi sama-sama sucinya. Dan itu yang sebetulnya membuat bahwa ini Mas Tomo dan Mas Rurit mungkin juga sampean juga pernah melihat hal seperti ini. Jadi seolah-olah APBD itu tidak boleh atau tidak dikeluarkan ke publik. Ini yang kita jadi semacam pertanyaan, apa sing gak oleh ditokno iku. Jadi kan memang mungkin di kalangan kita itu semakin disembunyikan, itu semakin memancing rasa ingin tahu orang kan. Sehingga akhirnya kalau tidak jelas maka muncul prasangka yang negatif. Nah kalau memang di APBD itu tidak ada apa-apanya, hanya anggaran selama setahun, kenapa tidak di-share ke masyarakat? Nah, semakin itu dibagikan, disosialisasikan, kemudian transparan dan seterusnya, saya kira masyarakat ini akan bahu-membahu dalam melaksanakan APBD ini. APBD kan sebetulnya sebuah perintah bahwa harus ada pembangunan dek dan seterusnya. Yang perintah itu kemudian dilaksanakan oleh eksekutif. Tetapi jangan lupa bahwa eksekutif dalam bekerja tidak bisa sendirian, pasti harus melibatkan masyarakat. Nah kalau masyarakat tahu, ini kan enak. Jadi cara berjalannya sudah akan enak di depan karena masyarakat sudah tahu. Nah ini yang mungkin prinsip-prinsip mendasar hal seperti ini yang harus kita pahami bersama. Monggo lah APBD itu ya program setahun lah. Timbangannya gak entek atau tidak terserap, mohon maaf seperti kemarin, ya monggo di-share sejak awal sehingga masyarakat bisa membantu untuk mewujudkan pembangunan daerah. Timbangannya duit balik di pusat, kan begitu. Ya baik Mas Heri, tadi sedikit banyak sudah disinggung bahwa status APBD itu kan memang sudah menjadi perda dan semestinya rakyat juga harus mengetahui kan. Nah artinya setelah rakyat mengetahui, kira-kira model bagaimana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat. Misalkan masyarakat pengen bertanya, itu kan penting kan. Nah ini ada uang sekian,
terus digunakan untuk ini. Nah, kira-kira masyarakat itu tanyanya kemana? Mungkin Pak Heri bisa memberikan masukan atau penjelasan begitu? Yang jelas memang karena APBD ini sudah dimasukkan ke lembaran daerah begitu dan menjadi satu kebijakan publik, maka yang berwenang untuk melaksanakan jelas eksekutif. Ya. Dan eksekutif kan juga memiliki perangkat-perangkatnya kan untuk urusan-urusan teknis. Jadi masyarakat bisa langsung berhubungan sebetulnya. Saya punya pengalaman begini. Jadi memang setiap dinas atau SKPD itu memang memiliki banyak pintu-pintu untuk masuknya masyarakat kan. Ada yang urusan ABC dan seterusnya. Dan saya kira masyarakat bisa langsung ke pintu yang bersangkutan, jangan lewat pintu belakang saya kira. Ya. Karena ya di pintu belakang itu mesti akeh kotorane kan begitu, karena jarang terurus. Mending lewat pintu depan dengan niatan yang baik dan ikut proses yang baik, bisa terlibat dalam cara mempergunakan APBD itu atau terlibat dalam pembangunan melalui penggunaan dana-dana pemerintah. Sehingga tapi memang begini. Kadang-kadang kita juga apa ya? Ada semacam mungkin menurut saya bukan lebih rendah dari fitnah, tapi hanya prasangka begitu ya, bahwa wah ini urusan duit negara itu mesti ruwet kan begitu. Mesti ono A, B, C dan seterusnya. Saya kira itu yang harus dihindari. Jadi kalau memang sejak awal prasangka kita itu bahwa urusan duit negara itu mesti ruwet, lah akhirnya jadi ruwet tenanan, jadi ruwet temenan. Lah monggo kita sebagai masyarakat itu mencoba untuk bersama-sama terlibat dalam penggunaan anggaran-anggaran daerah itu dengan cara yang tertib, santun, kemudian juga bertanggung jawab dan seterusnya. Karena saya yakin ketika good governance ini kemudian menjadi satu kiblat bagi pembangunan pemerintahan, birokrasi, maka kita sebagai masyarakat juga harus aktif, harus mendorong, harus memberi contoh, tidak memberi kesempatan untuk perbuatan-perbuatan semacam itu dan seterusnya. Jadi ini yang bisa kita lakukan, termasuk juga misalnya memang APBD harus dikontrol, harus dikritik misalnya, tapi kritik itu juga saya kira kalau spiritnya membangun itu enak akan diterima oleh baik legislatif maupun eksekutif. Jadi misalnya kenapa sih anggaran untuk pos A sangat besar, anggaran untuk pos B yang sesungguhnya lebih menyentuh ke masyarakat kok lebih kecil misal begitu. Saya kira DPRD maupun pemerintah Kota Batu memiliki pintu keluar untuk hal-hal semacam itu. Jadi misalnya ada PAK, misalnya ada alokasi dana khusus dan seterusnya. Jadi saya kira kok tidak ada persoalan yang berat begitu ketika semuanya terkomunikasikan kan sebetulnya. Nah, saya harapkan memang hubungan antara pemerintah Kota Batu, DPRD dengan Kota Batu dan masyarakat itu semakin harmonis, tidak dalam posisi yang musuhan. Iya, berhadapan-hadapan, vis-a-vis begitu. Jadi monggo lah misalnya ada perlu apa dan seterusnya kemudian ditampung, kemudian dijalankan, kemudian dikomunikasikan dengan banyak orang. Saya kira pendekatan-pendekatan semacam itu kok lebih enak. Karena menurut saya memang demokrasi itu sebetulnya menurunkan sesuatu yang di atas, yang kekuasaan itu yang dulu waktu Orde Baru itu di atas, di elit, itu ke masyarakat. Jadi semakin dekat kita dengan masyarakat, itu bukti bahwa demokrasi sedang berjalan ke arah yang benar.